Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi program studi informatika semester 3 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang di pertemuan yang kedua di mata kuliah PBO 2 dengan saya dosen pengampunya yaitu Rian Novalhais Mkom. Sebelumnya, apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu lancar dalam melakukan aktivitasnya dan selalu semangat ya untuk menyimak materi PBO 2 di pertemuan yang kedua ini. Baiklah, sebelumnya mungkin kalian sudah melihat atau mengetahui kontrak pembelajaran kita, bahwasanya nanti di akhir video saya akan sampaikan tentang tugas pertemuan. Di tugas pertemuan ini mohon dikerjakan karena merupakan jadi validasi ataupun verifikasi absensi kalian ya. Dan untuk materi yang saya berikan, saya sengaja untuk ketika masa pandemi ini gitu, ketika kita sedang jaga jarak gitu ya, kita jaga jarak, kemudian menerapkan protokol kesehatan gitu, emang lebih sulit untuk bertemu. Dan memang dari kampus menyediakan aturan bahwasanya perkuliahan kita sekarang daring gitu atau secara online. Saya lebih saya lebih memilih untuk memberikan video pembelajaran ataupun materi yang ingin saya sampaikan itu dalam bentuk video. Mengapa? Karena apabila materi yang saya berikan itu bentuknya video, itu bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk merewind atau untuk mengulang kembali materi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalnya sifatnya, anggaplah kita online kemudian menggunakan via Zoom, artinya materi yang saya berikan hanya sebatas via Zoom aja. Dan mungkin sih teman-teman yang kreatif atau yang inisiatif merecord ya merecord, tapi sifatnya saya lebih prepare untuk seluruh mahasiswa agar bisa menyimak kembali videonya apabila ada materi yang sempat kurang dimengerti seperti itu. Dan saya juga tidak menutup menutup diskusi apabila video ini juga sudah saya sampaikan. Artinya kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, boleh WhatsApp saya, dari grup boleh, secara pribadi pun boleh. Tapi mohon diperhatikan juga waktu kalian WhatsApp saya gitu ya. Kemudian perhatikan jam istirahat atau jam ibadah dan sebagainya agar kalian memahami lah kondisi dan situasi dosen apabila sedang istirahat gitu ya. Oke, baiklah, untuk hari ini sudah kalian lihat ya di layar monitor saya bahwasanya hari ini kita akan coba untuk belajar operasi bilangan. Operasi bilangan itu ya penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Kemudian nanti di poin kedua kita akan membuat sebuah kalkulator sederhana di mana kedua poin itu dijadikan acuan ataupun dijadikan referensi latihan kalian untuk mengerjakan tugas pertemuan untuk hari ini. Maka daripada itu mohon disimak ya. Baiklah, kita langsung saja. Seperti biasa kita buka netbinnya. Di sini saya sudah membuat sebelumnya karena ini lumayan memakan waktu ya menurut saya. Maka daripada itu saya sudah menyiapkan terlebih dahulu formnya dan swing yang dibutuhkan di aplikasi kalkulator ini. Tapi ini di poin yang kedua ya. Untuk yang pertama kita coba untuk latihan operasi bilangan dulu menggunakan JFrame form. Oke, pertama kita klik file seperti biasa ya. Bukan klik file, klik source package. Saya lupa kalau kita sudah buat project ya, jadi nggak perlu buat project lagi. Kita klik source package atau default package-nya, klik kanan new
JFrame form kita buat namanya latihan 2 ya. Latihan 2. Finish. Oke, setelah itu kita coba run terlebih dahulu untuk memverifikasi apakah JFrame form kita tidak ada masalah gitu ya. Kita cek, oh muncul. Kemudian kita bisa set layout terlebih dahulu, absolute. Kemudian klik kanan properties, untuk size-nya sendiri. Sebenarnya ini tambahan ya, settingan tambahan saja sifatnya, monggo disesuaikan sama kebutuhan kalian. Close, kita coba di run lagi. Oke, nggak ada masalah. Setelah itu untuk operasi bilangan yang kita butuhkan di sini adalah text field untuk menginputkan angka. Nah, text field anggap saja kita taruh sini dulu ya. Kita hapus. Kemudian kita tarik aja kalau ukurannya tidak sesuai. Kita klik kanan. Kemudian sebenarnya bisa dari sisi sini ya. Di sisi sini. Kemudian kita ubah fontnya. Biasanya kurang nih. Saya sukanya bold. Kemudian 14. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Kemudian oke. Untuk mudahnya, apabila kita ingin menjumlahkan dua bilangan, maka yang kita butuhkan adalah inputannya 2, outputnya 1 gitu kan. Maka daripada itu, text fieldnya kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, punya 2 sekarang, Ctrl V lagi, punya 3 sekarang. Kemudian di sini dibutuhkan keterangan, kita menggunakan label aja, klik kanan edit text, jumlahan. Kalau misalnya menurutkan kurang besar, langsung aja ke setting ya, bold 18 misalnya. Nah ini untuk keterangannya. Oh ini penjumlahan pak, kita simpan. Kemudian kita copy boleh labelnya, kemudian kita paste. Di sini kita butuh sama dengan. Nah sudah jadi seperti ini. Kemudian kita butuh button untuk memprosesnya gitu. Klik button, simpan di sini aja ya untuk proses. Kita beri keterangan proses boleh. Kemudian kita tebalkan, misalkan kurang jelas ya keterangan buttonnya. Proses. Ini sebenarnya letak terserah kalian ya. Yang jelas kalian punya kreativitas masing-masing gitu. Semakin bagus desainnya, semakin itu mempengaruhi nanti untuk nilai di tugas pertemuan. Oke, kemudian yang perlu kalian pahami kembali bahwasanya di JFrame form ini kita sudah menggunakan 2 variabel, atau bisa dibilang 2 jenis ya, bukan 2 jenis, 2 tempat lah, 2 tempat variabel. Yang pertama ada di source, yang kedua ada di design. Yang di design yang jelas itu untuk tampilan gitu, untuk interface-nya, sedangkan source itu ada di hidden layer-nya, ada di belakangnya. Maka daripada itu yang didesain kita butuh artinya kita butuh mendeklarasikan terlebih dahulu agar kita tidak lupa. Anggap ini klik kanan, caranya klik kanan change variable name ya. Anggap saja kita mau beri nama apa ya contohnya. Untuk teks sendiri txta misalnya, txta. Kemudian ini txtb misalnya ya. Kemudian ini kita kasih nama hasil aja deh, atau txt hasil ya, atau hasil deh boleh, txt hasil apa aja ya. Yang jelas kita harus sesuai dan harus konsisten, jangan sampai pada saat nanti di source-nya variabelnya nanti kita gunakan beda, jangan sampai. Nah setelah itu, setelah kita sudah menggunakan ini, atau kalian terasa pak monoton banget tampilannya, tambahin dong pak itu judulnya, boleh kasih label aja, misalkan program apa ya, program matematika misalnya, sederhananya seperti itu. Boleh diubah tampilannya seperti itu. Oke ya, setelah itu kita udah punya 3 tadi variabel yang ada di desain. Jangan lupa txta, txtb sama txt hasil. Huruf besar dan huruf kecilnya pun itu mempengaruhi ya guys, jangan lupa. Jangan sampai nanti pak saya error di mana nyarinya, taunya misalnya kalian menulis hasil haknya besar, taunya di source-nya kalian haknya kecil, tuh sangat mempengaruhi ya. Jadi perlu diingat gitu.
kita kemudian setelah itu ke source. Nah, setelah ke source, kita tadi butuh 3 ya. Diingat aja tadi, kita butuh 3 variabel yang udah ada di design. Maka daripada itu, biasanya disesuaikan. Source juga kita butuh 3 variabel. Untuk mendeklarasikannya bisa di bawah public class latihan 2 extends javax swing.jframe kurung kurawal di bawahnya. Ya, ini bisa dihapus sebenarnya karena itu sebuah komen aja. Misalnya kita butuh penjumlahan ya. Kalau penjumlahan artinya kita butuh integer deh. Kita butuh integer saja karena masih bilangan bulat. int a, b, c titik 2. Itu aja dulu ya. Jadi kita butuh 3, namanya abc. Nah, setelah itu kita balik lagi ke desain biar nggak susah atau tidak repot mencari letak saya pengen ngetik source-nya di mana. Karena yang akan memproses adalah button, maka yang di double klik adalah buttonnya. Oh, salah, double klik. Oh, ini kalau misalkan kalian ke end of variables declaration, artinya mengkliknya masih kurang pas ya. Biasanya di double klik lagi. Nah, kita ke tempat yang sesuai gitu. Soalnya acuannya kalau kalian ke tempat yang sesuai itu pasti ada tulisan to do at your handling code here. Artinya kalian sudah tepat tuh berada di tempat yang untuk menulis source-nya. Nah, di situ kemudian kalian ketik source-nya. Di sini yang dideklarasikan di awal adalah a sama dengan integer titik parse in kemudian kurung buka, yang di labelnya itu kalau nggak salah txta titik get text kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, kalau misalkan nggak ada di sini keterangan lampu notif error ataupun warna apapun di situ, biasanya kalau warnanya ada merahnya itu pasti ada sedikit error. Tapi kalau kuning gini nggak masalah. Ctrl C aja. Kita buat 2. Kita buat B. Kalau B ditujukannya gitu atau kita cocokkannya gitu di InDesign itu kita pakai txtb. Jangan sampai sama ya. Misalnya B juga pakai txta, ya artinya nilai yang ada di A yang diambil nantinya, karena kita akan memisahkan ya antara A dan B. Setelah itu kita menggunakan rumus biasa, C sama dengan A plus B titik 2. Dan setelah itu kalian masih ingat tadi yang ada di desain untuk hasilnya itu kalau nggak salah kita pakai txt hasil ya, titik set text kemudian kutip 2 kali, itu untuk menandakan string kosong ya, artinya untuk mendefaultkan hasilnya sebenarnya kosong gitu loh, tapi apa yang mau dimunculkan plus C, artinya nilai C yaitu A plus B. Begini penjelasannya teman-teman. Di sini ada A itu adalah variabel yang ada di source. Kemudian A ini bertipe data integer yang diparsekan, artinya diparsekan itu bisa mengambil nilai yang sifatnya itu ada di text field yang ada di desain. Sebenarnya gini, kalau text field yang ada di desain itu sebenarnya untuk defaultnya adalah dia berupa string. Jadi tidak dikategorikan sebagai tipe data. Nah, tipe data itu fokusnya hanya di source-nya. Nah, maka daripada itu dibuat parse in. Kemudian A integer parse in txta. Jadi si text field A itu mengacu kepada variabel A, si text field B itu mengacu kepada txtb mengacu kepada variabel B. Kemudian A dan B dijumlahkan menghasilkan variabel C. C itu dimunculkan untuk txt hasil gitu. Kalau kalian ingin melihat hasilnya di run file. Nah, jadi program matematikanya misalnya ini ada 12 ditambah anggaplah 37, ini diproses maka akan menghasilkan nilai 49. Itu ya.
Ini penjumlahan. Kalau Pak, kalau misalkan perkalian, pembagian, pengurangan gimana ya? Sama aja sebenarnya. Tinggal diubah aja ininya. Minus atau pengambilan atau pembagian atau perkalian itu tinggal diubah aja. Kalaupun misalnya kalian di sini butuh contoh, boleh deh. Di sini misalnya ada 2 bilangan ya. Kita nggak usah pakai plus deh. Kita pakainya dan. Jadi gini. Edit dan. Jadi ada 2 bilangan. Ini hasil penjumlahan. Itu aja ya. Coba deh. Kita buat seperti itu. Ini buat penjumlahan. Ini buat pengurangan. Misalnya gini. Terus kita buat lagi. Kita buat perkalian. Kita buat pembagian. Kita punya 4 ya. Ini kita copy paste bisa kok. Oke, copy paste. Ini buat pengurangan. Jaraknya berarti agak kurang ke bawah. Kemudian ini perkalian, ini pembagian. Itu ya. Kita punya 2, tapi dicek lagi ini variabelnya. Ini txt hasil 1 penjumlahan, ini hasil 2, ini hasil 3, ini yang hasil doang. Kita kasih hasil 4 aja deh. Biar 1, kita ingatnya gampang, 1 jumlah kurang 2, 3 kali 4 bagi gitu aja ya. Kita bagi ke proses. Oh, salah ya. Double klik. Nah, txt hasil 4 itu untuk apa tadi? Lupa saya. Oh, pembagian. Berarti di sini bagi gitu ya. Kemudian kita tambahkan rumusnya. Nah, perlu diingat kalau misalnya ini variabel yang C yang digunakan, artinya nanti nilai C-nya itu akan mengambil operasi yang paling atas. Maka daripada itu kita membutuhkan 3 variabel baru. D, E, F. Seperti itu aja ya. Oke, kita tambahkan dulu. D sama dengan A kali B titik koma, E sama dengan A tambah B titik koma, F sama dengan A dikurangi B. Benar nggak? Titik koma. Oh, benar ya. Yang txt 4 itu tadi untuk pembagian. Txt 3 itu untuk perkalian. Perkalian di sini adalah D ya. Kita tinggal sesuaikan aja. D. Txt 2 itu dipakai untuk txt 2 pengurangan ya. Atau pengurangan tuh F. Dan satu lagi adalah txt hasil 1 ya. 1 itu penjumlahan adalah E. Kita nyesuaiin yang ada di atas aja rumusnya ya. Nah, setelah itu kita run. Dan ingat, kita masih pakai integer. Misalnya 100, di sini ada 10, kita proses. Nah, muncul hasilnya 4. 110 penjumlahan, pengurangan 90, perkalian 1000 karena dikali, pembagian 10. Seperti itu ya operasi bilangannya. Nah, dari operasi bilangan ini bisa diimprove, bisa diskon, potongan harga, member segala macam, persentase nanti bentuknya, kemudian untuk kembalian, untuk bagaimana mentotalkan kuantitas dengan harganya 3000, kuantitasnya 3, berarti totalnya 9000, itu baru subtotal, total seluruhnya seperti apa, itu bisa kalian improve untuk tugas akhir kalian. Oke, setelah program matematika atau operasi bilangan ini, selanjutnya tadi yang saya sudah siapkan di halaman utama. Sebenarnya halaman utama ini di minggu kemarin ada ya untuk selamat datangnya itu, cuma sekaligus saya siapkan saja untuk program kalkulator sederhana. Oke, program kalkulator sederhana ini yang jelas kita butuh text field. Text field ini yang saya arahkan ya, ini text field. Dan text field yang baik adalah text field yang tidak bisa diedit pada saat di run.
Coba kita klik run. Nah, ini itu tidak bisa diketik harusnya. Maka daripada itu bisa diklik kanan, atau kalian bisa langsung cek di sisi sini ya. Bisa dilihat aja kursor mouse-nya. Kemudian nanti ada tulisan editable. Resizable boleh. Resizable artinya nggak bisa di resize ya, nggak bisa diganti-ganti lagi ukurannya. Sama di editable di atas kalau nggak salah. Mana ya? Enable. Di sini kok nggak ada ya? Coba kita klik kanan aja ya. Ini nggak nemu saya. Klik kanan, properties. Biasanya langsung nemu nih. Nah, editable. Dihilangkan saja checklistnya. Close. Nanti ketika kita run, muncul. Nah, ini nggak bisa diklik. Artinya kita klik angka nggak bisa. Artinya fokusnya inputannya itu berasal dari ini, button. Jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sama dengan ini adalah button semua. Yang text field itu cuma ini, displaynya saja. Selamat datang ini cuma label aja ya. Dan logout ini button. Jadi kita bisa balik lagi ke menu yang di pertemuan 1, yaitu login. Baiklah, setelah itu kita karena di sini text fieldnya cuma 1, artinya kita akan mendeklarasikan variabel design untuk text fieldnya ini. Kita klik kanan, change variable name, kita beri nama display. Oh udah nih ya, sama saya udah diberikan nama yaitu display ya. Kalau misalnya kalian variabelnya mau namanya tampilan, hasil, txt hasil, itu bebas asal konsisten. Yang jelas itu konsisten artinya harus ingat dan disesuaikan nanti sama source-nya. Oke ya. Setelah oke, ini di tiap angka 1 sampai dengan 0 ini diisikan source seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini beri nama simbol di buttonnya nggak perlu, menurut saya nggak perlu. Yang diperlukan adalah seperti ini. Untuk men-set ketika kita klik 1 muncul di display 1 gitu loh. Kita perlukan ini dulu ya. Jadi angka plus kutip 2x. Nah, tapi sebelum itu saya lupa, kita mendeklarasikan dulu ya variabel-variabel yang dibutuhkan. Variabel yang di source-nya. Di sini yang kita butuhkan source-nya adalah string angka, double, jumlah, angka 1, angka 2, int pilih. Kita copy dulu ya. Copy. Kita ke netbin-nya, kita ke source-nya. Wah, sebenarnya ini udah saya ini ya, deklarasikan ya. Di paling atas. Nah, di sini string angka kutip 2 titik koma double jumlah. Jumlah itu untuk hasilnya nanti. Angka 1, angka 2 biasanya kan kalau di kalkulator ada angka yang pertama dan angka yang kedua itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil kan gitu. Kemudian kalau misalkan dijumlahkan lagi, artinya itu jadi angka pertama, nanti ada angka kedua lagi gitu. Kemudian pilih ini nanti untuk di button sama dengan. Oke ya, jadi kalian lihat di sini string angka kutip 2 kali, double jumlah, koma angka 1, angka 2, int pilih. Ini deklarasi yang pertama di bawah public class halaman utama. Kemudian, nah di display udah saya berikan ini yang satu nih. Angka plus sama dengan kutip 2 diisi 1, karena nanti akan muncul angka 1 di displaynya gitu untuk memberikan keterangan sebagai user bahwasanya kita sudah menginputkan angka 1. Nah, jadi kita copy paste aja untuk lebih mudahnya. Desain ke angka 2, double klik. Oke, salah ya. Double klik. Nah, ke angka 2 berarti di sini kita pastekan, dan di displaynya jangan sampai angka 1 lagi, itu angka 2. Di desain double klik 3. Ini 3 yang mana nih? 3, double klik, pastekan, angkanya yaitu 3, desain, double klik 4. Ini sering ke n ini ya, n line ya. Kemudian ini tadi angka berapa? Lupa saya. 4. Kemudian ke desain lagi, double klik. Aduh, double klik. Angka 5. Ini angka 5. Bagi teman-teman yang tahu atau paham ketika saya pertama kali klik button tiba-tiba ke sini, itu penyebabnya apa? Monggo ya dikasih tahu ke saya. Jadi mesti sebenarnya udah bener ke sini tempatnya ya, cuma mengarahkannya ke dasar
source gitu. Jadi ini mana gitu. Sebenarnya sudah ke tempatnya ya. 6, anggap seperti ini, desain, double klik 7. Nah, seolah-olah ke sini ya, padahal kita tarik ke atas scrollnya. Nah, blip kursornya sudah menempatkan di posisinya sebenarnya, cuma yaitu dikirain kita salah mengklik tepatnya gitu, malah mengarahkan ke end source. Ini ke 7, desain, double klik aja. Kalau ke, nah ini kan waduh kok di bawah source ya, ke line yang paling bawah, kita scroll aja gitu. Nah, nanti blipnya langsung kursornya di tempat yang diminta. 8, desain, 9, udah scroll lagi, paste, 9, 0, mana nih, 0 ya, 0. Dan terakhir adalah koma. Nah, koma jangan lupa kalau untuk di operasi bilangan di bahasa pemrograman biasanya disimbolkan dengan titik. Kita kasih titik ya. Oke. Setelah itu C ini sebenarnya untuk mengclearkan saja ya. C itu untuk mengclear. Clear kan maksudnya ngosongin display yang ada di sini aja gitu. Boleh deh double klik. C tadi mana? Sini. Apa tadi, display ya, display titik set text, buka kutip 2 biar kosong isinya. Oke, setelah itu pejumlahan, kita masuk ke pejumlahan. Nah, pejumlahan sini saya sudah mendeklarasikan ya source-nya angka 1 double parse double. Saya pakai double kenapa? Karena dikhawatirkan bilangan berkoma. Kemudian angka di sini adalah angka maksudnya angka di sini dipakai untuk memunculkan hasil atau variabelnya. Karena kan gini, karena angka 1 dipakai untuk menghitung, angka 1 nih, ada angka 2 dijumlahkan gitu kan. Maka untuk mendapatkan nilai hasilnya yaitu angka gitu. Di sini ada display set text-nya jumlah. Kalau misalkan dijumlahkan nanti ada angka. Nah, angka di sini untuk menampilkan displaynya tadi ya. Kemudian pilih satu. Nah, pilih satu nanti di sini pakai switch case. Nah, ketika pilih satu artinya nanti si angka 1 tadi akan bertemu dengan angka 2. Nah, yang akan dijumlahkan angka 1 plus angka 2. Kemudian angka itu, nah di sini ada double toString untuk apa ya? Untuk menyimpan variabel yang ada di jumlah. Jumlah nanti akan di display set text angka. Angka tadi untuk menampilkan hasil yang ada di source, mewakili variabel yang dideklarasikan pada jumlahnya. Jumlah itu kan hasil ya. Jadi gini, jumlah adalah variabel yang digunakan untuk menjumlahkan antara angka 1 dan angka 2. Jumlah itu untuk source. Ketika jumlah itu sudah mendapatkan nilai, maka kita membutuhkan satu variabel lagi untuk memunculkan yang ada di display, kayak gitulah. Kita butuh variabel baru untuk memunculkan. Karena kan sifatnya kalkulator kan hasilnya muncul. Ketika kita jumlahkan kan hasil. Jadi apa ya bahasanya ya? Memunculkan atau menampilkan angka, kemudian plus menampilkan angka lagi, menampilkan hasil kayak gitu. Nah, berarti kita butuh dua variabel. Satu variabel yang ada di source, satu variabel yang untuk di displaynya gitu, untuk menampilkannya. Makanya di situ dibuat variabel double toString gitu untuk dibaca oleh variabel yang ada di desain. Kemudian ini case ke-1, case kedua tinggal angka keduanya aja untuk apa? Oh, untuk pengurangan. Yang ketiga untuk perkalian, yang keempat untuk pembagian. Seperti itu. Kita balik lagi ke desain. Tadi jumlah udah, sekarang pengurangan. Double klik. Double klik. Di mana tempatnya tadi? Oh, di sini. Cuma kita butuh copy paste ya. Nih, copy paste yang ada di sini. Karena di sini kan untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan kita butuhnya di bawah ya sini ya, kalau nggak salah. Coba didesain lagi, pengurangan di sini kita paste. Yang jelas di sini untuk pilihnya
switch case-nya adalah pilihan yang kedua. Jadi untuk switch case udah belajar ya di PBO yang pertama, dia memilih menu yang kedua, artinya pengurangan lebih tepatnya. Bukan lebih, dia langsung memilih menu pengurangan. Maka daripada itu prosesnya langsung ke sini. Dan di sini displaynya jangan plus ya, tapi dikurangi seperti itu. Nah, kemudian kita paste lagi, kita copy lagi, masuk ke perkalian. Artinya di sini tinggal diubah pilihannya ke berapa perkalian tadi? Oh, ke yang ketiga. 3. Di sini simbolnya jangan min tapi kali. Dan satu lagi adalah pembagian. Di sini copy paste lagi. Simbolnya diubah ke titik 2 boleh, bagi juga boleh, silahkan. Dan pilihannya adalah pilihan yang keempat. Oke ya. Setelah itu kita coba dulu deh. Nanti kita cek kekurangannya apa. Run file. Oke, di sini kalkulatornya sudah jadi. Kemudian coba kita klik di sini, nggak bisa ya. Kemudian kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 titik. Oh, udah clear, menghilangkan ya. Tadi cuma set text kutip 2 aja untuk menghilangkan displaynya. Nah, setelah itu tadi sesuai source yang tadi saya jelaskan, yang mungkin muter-muter ya, karena variabel yang kita gunakan itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan user. Contohnya gini, ini ulang dari awal harusnya nih. Wah, harusnya kosong ini. Tapi dia kayak merecord ya ketika kita ngetik lagi. Harusnya di clear, ini harusnya menghilang ini. Oke, kita cek dulu ya. Kenapa seperti itu? Kita masuk ke source. Tampilan di displaynya perasaan tadi nggak ada yang kelewat deh. Set text angka, display set text angka. Udah. Cuma di clearnya itu loh, button clear. Oh, ini button clearnya ternyata untuk angka 1, angka 2 jumlah, karena tadi sifatnya muncul kemudian disimpan ya. Maka daripada itu untuk dihilangkannya berarti semua variabel. Ini yang saya terlewat. Berarti si button clear nggak cuma display doang, ternyata kita pastekan. Artinya nggak cuma display doang yang dikosongkan, artinya si angka 1 di defaultkan lagi ya. Ini saya lupa nih. Jadi angka 1 di defaultkan lagi biar dia jadi 0 lagi. Angka 2 pun sama, jumlahnya juga sama. Angka yang untuk display tadi yang di source itu untuk disimpan itu di defaultkan lagi, artinya dikosongkan kembali. Kita run lagi ya. Nah, ini 1 2 clear, 3 clear, udah bener ya. Kita klik clear. Karena tadi nggak dikosongin semua, tapi kosongin displaynya aja, mohon maaf. Nah, setelah itu kita coba. Kalau kalian menyimak videonya, kalau misalnya terlalu cepat, kalian bisa di pause ya. Misalkan kayak tadi ini ada source-nya seperti ini, Pak, source-nya kecepatan. Pas bagian ini aja kalian pause, kemudian kalian ketik untuk button clear-nya ya, yang cek-nya tadi. Nah, saya senangnya videonya seperti itu. Kalau misalkan dijelaskan melalui misalnya aplikasi teleconference misalnya, Pak bentar dulu Pak, saya ngetik dulu. Wah, sebenarnya ngabisin kuota gitu ya. Kalau misalkan di YouTube kan sekali download gitu, bisa kalian pakai untuk berulang-ulang gitu. Itu sih menurut saya gitu. Mohon maaf kalau misalnya pendapat saya ini menurut kalian, kalau menurut saya sih beda lagi. Itu mangga ya, dipersilahkan. Kalau menurut saya seperti itu. Di run lagi tadi, ini 2 kali ya. Ini 2 kali nih, close dulu deh. Ini udah di bawahnya. Kemudian kita coba 12 misalkan dijumlahkan. Nah, ini kan munculnya plus gitu kan. Jadi kita butuh tadi variabel yang toString tadi, karena memang diperuntukkan untuk menyimpan angka yang tadi dimunculkan. Dijumlahkan 12 sama dengan 24. Misalnya 24 bisa nggak nih dikali 2, 48 harusnya ya. Nah, 48,0 gitu. Jadi fungsinya makanya tadi ada variabel yang butuh beberapa variabel yang
sifatnya untuk menyimpan untuk secara sementara. Seperti ini program kalkulatornya. Kalau misalnya kalian mau clear lagi bisa 8,5 dikali 9. Nah, monggo hasilnya seperti ini. Dibagi 2 hasilnya. Nah, kalian sudah bisa membuat kalkulator sederhana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan materinya. Dan di 2 materi yang saya sudah sampaikan tadi, operasi bilangan sama membuat kalkulator sederhana ini sangat dibutuhkan karena untuk improvisasi kalian dalam mengerjakan tugas utama. Artinya kalau tugas utama kalian pas saya mau buat yang inputannya dari button dong, boleh nggak? Sangat boleh sekali. Artinya ada inovasi gitu loh. Misalnya kalian mau ke ATM lah, atau misalnya dibuat kayak, nah untuk tugas yang satu ini kita gunakan button. Oke, kita simak selanjutnya untuk tugas pertemuannya seperti apa. Tugas pertemuannya ada di sabar ya, ada di folder PBO2. Nah, ini dia, namanya sudah kalian lihat ya, SPBU. Artinya button itu bisa dipakai untuk inputan SPBU. Di sini folder disk sudah saya buat jarnya juga. Double klik. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tugas pertemuan yang pertama. Dan ini apabila ada 4 orang terbaik, 4 orang terbaik itu misalnya satu kelompok itu dihitungnya 1 apa 2, satu kelompok itu dihitungnya 1. Jadi misalkan semuanya kelompok berarti ada 8 orang yang terbaik gitu ya. Tapi perlu diingat juga, karena artinya saya akan tetap manage dari ketua kelas. Saya akan pasti confirm. Misalnya gini, saya ambil salah satu nama, misalnya Alik ya, atau Faras misalnya. Faras misalnya berkelompok. Saya tanya sendiri nanti, apakah benar Faras ini nggak punya laptop? Iya Pak, misalkan laptop saya lagi di servis, pakai saya numpang gitu. Itu sebenarnya hanya konfirmasi biasa sifatnya. Tapi yang jelas saya tidak terlalu artinya gini, saya sifatnya sudah percaya lah kepada rekan-rekan mahasiswa. Artinya nggak kayak anak kecil lagi, ini bener nggak sih bohong gitu loh. Yang namanya bohong itu urusan kalian, terserah. Istilahnya kalau kalian merasa saya bohong nggak masalah, yang penting nilai saya bagus. Tapi mohon maaf, saran saya, karena nasihat saya sendiri, bohong dalam bentuk apapun itu, apalagi untuk mementingkan diri sendiri, saya bohong asal nilai saya besar, artinya tetap ada yang namanya balasan. Artinya jangan lupakan negeri akhirat. Wah, ini kayak udah mau ceramah nih. Jangan lupakan negeri akhirat ya teman-teman ya. Artinya jangan sampai kalian terhadap dunia, mikir dunia terlalu penting gitu, akhiratnya dilupakan, jangan sampai. Dan saya berkata seperti ini bukan saya lebih baik dibanding kalian, saya hanya mengingatkan. Karena yang namanya bohong itu ya di akhirat nanti bakal dihisap gitu, bakal ditanya gitu, kamu pernah bohong nggak gitu kan, dan akan dibalas. Maka daripada itu diusahakan jangan sampai kebohong. Dan saya percaya sama kalian gitu aja ya. Dan jangan sampai kepercayaan yang saya berikan ini malah disia-siakan sama kalian. Maka daripada itu, untuk yang tadi benar-benar tidak memiliki laptop atau PC, boleh mengerjakan secara berkelompok. Namun tetap dipresentasikannya harus ditampilkan videonya, biar saya tahu nih bener nggak sih, misalnya Faras sama Derry ini berdua nih presentasinya. Jangan-jangan cuma numpang audionya doang gitu, audionya direkam pakai voice note, nanti ditampilin. Wah, itu merugikan temannya, kasihan. Dan kalian juga menurut saya gitu, dampaknya nanti gitu, nggak sekarang. Ini malah ceramah ya, mohon maaf. Kita kembali lagi ke tugas utamanya. Tugas utamanya seperti ini. Di sini ada text field yang tidak bisa di edit. Di sini nggak bisa diklik ya, nggak bisa diinputkan pakai keyboard. Dan kalian presentasinya pada saat bukan jadinya doang ya, tapi pada saat pembuatannya. Pak, gini cara buatnya. Kalau masalah desain, monggo dipersiapkan terlebih dahulu, itu nggak apa-apa. Misalkan Pak, desainnya sudah saya buat di awal, tinggal source-nya aja nih Pak, gitu. Boleh, itu boleh, sangat boleh sekali. Jadi source-nya seperti ini Pak, yang pertama, dan nggak perlu dijelaskan secara detail. Artinya yang penting, misalkan gini, kayak tadi button 1 di double klik, nanti source-nya seperti ini. Source-nya seperti ini untuk apa sih? Untuk menampilkan angka 1 di display, gitu aja penjelasannya. Jadi nggak terlalu yang detail, itu juga nggak masalah. Di sini ada angka 1, C itu untuk mengosongkan 0. Ini
kalkulator tadi ya, jangan lupa. Kemudian di sini ada 4 tipe atau jenis bahan bakar: premium, solar, pertalite, pertamax. Yang jelas yang perlu kalian ingat di sini bukan masalah harganya, tapi masalah tingkat kemahalan. Kalau harganya monggo dipersilahkan kalian. Yang jelas solar itu lebih murah dibanding premium. Premium itu lebih murah dibanding pertalite, dan paling mahal pertamax. Jadi urutan paling mahalnya pertamax, pertalite, premium, solar. Bebas kalian. Kalau saya seingat saya premium tuh 6.500 deh. Ini 7.500, ini 9.000 pertamax, ini 5.500 kalau nggak salah. Jadi yang diisi di sini jumlah pengisiannya pun tidak bisa di display, nggak bisa maksudnya nggak bisa di editable. Saya nggak bisa ngeklik, nggak bisa nginput jenis jumlah pengisiannya dan bentuk liter ya. Jadi ketika kita asumsikan ada motor, ada mobil lewat, yang ditanya bukan berapa liter, tapi mau ngisi berapa rupiah gitu kan. Maka di sini saya langsung menginputkan 20.000. Nah, misalnya ini motor ya 20.000. Ketika kita klik premium, dilihat ya prosesnya teman-teman. Nah, maka akan muncul 3,0769. Kalau kalian liternya beda, monggo dipersilakan. Yang jelas ketika di uji coba misalnya ini 20.000, ketika kita 60.000 atau clearkan dulu 60 tuaga isi premium pasti lebih banyak. Nah, 9, sekian liter. Kalau nggak salah ini 6.500 deh premium. Jadi ini muncul angka, dan kalau misalkan solar pasti lebih kecil. Lebih banyak maksudnya ya, lebih banyak. Karena lebih murah solar. Kalau misalkan pertalite, gini. Kalau misalkan premium pasti lebih sedikit, ke pertalite lebih sedikit lagi, ke pertamax lebih sedikit lagi. Nah, seperti itu aja deh dibuatnya. Karena pertamax lebih mahal. Dan ini untuk pembayarannya, untuk pembayaran bisa diinputkan pakai keyboard. Nggak perlu pakai ini, karena ini fokusnya hanya di sini. Hanya untuk pengisian bahan bakar. Kita bayar, misalnya tadi 60.000 kita bayar pakai 100 tuaga, kita proses. Minus ya. Dan ini masih belum pakai fitur notification. Mohon maaf, uang Anda kurang. Nah, ini belum pakai. Jadi biar nggak terlalu berat di pertemuan yang kedua, kita nggak perlu 100.000 proses. Nah, kembalian. Artinya kalau masih minus nggak masalah. Saya masih belum mempermasalahkan karena ini udah belajar di PBO 1, tinggal kalian terapkan saja di PBO 2. Nah, seperti ini, dan muncul terima kasih ya di sini notifnya. Ini pakai label dan di clearkan. Nah, clear itu untuk yang sebelah sini. Ini enggak, ini clear dari sini. Ya. Kita coba lagi, misalkan saya mau isi 200 tuaga, saya pertama dapatnya 26,66 liter. Jadi proses dulu karena kita belum bayar. Bayarnya misalkan 200 tuaga, proses, kembalinya 0, terima kasih, clear, hapus, exit, close. Ini sebenarnya kembali ke menu login. Tapi menu exit nggak diwajibkan kalau menu exit, karena exit masih bisa dari sini ya. Itu cuma tambahan aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait materi untuk pertemuan yang kedua ini, sekaligus tugas pertemuannya. Kemudian untuk pengumpulannya biar kalian punya spare waktu, nggak apa-apa deh, saya kasih waktu seminggu untuk yang mau absensi. Tapi kalau untuk yang saya lupa, gini deh, kalau untuk yang mau absen itu rekapitulasinya oleh yang jelas ini rekapitulasinya nanti diberikan oleh ketua kelas. Namun untuk pengumpulannya jangan ketua kelas deh, khawatir ini ya, kasihan juga ketua kelasnya. Gini, saya punya alternatif lain. Saya akan buka lagi fitur kuliah online. Di situ akan saya buka tugas. Kalian masuk lagi di PBO 2 ya. Nanti deh untuk deskripsi ataupun untuk penjelasan di kuliah online-nya nanti akan saya sampaikan di luar video ini aja ya. Karena di video ini kita hanya jelaskan berdasarkan ini aja. Nanti kalau ada tanya jawab, monggo langsung WhatsApp saya. Khawatir terlalu lama juga videonya, saya tutup. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan melalui WhatsApp grup ataupun WhatsApp pribadi. Saya mohon maaf sekali lagi apabila ada penjelasan atau ada kata-kata yang masih kurang dimengerti ataupun yang masih salah. Mohon maaf sekali lagi. Saya juga butuh sharingnya dari rekan-rekan apabila saya ada kekurangan, karena saya juga manusia biasa, butuh koreksi, dan kebenaran itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf.
Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.